berapa kali? Dia sampai 60 kali khatam Al-Quran. Artinya berapa? Sehari berapa kali khatam? Kalau 30 ya, kalau 30 Ramadannya. Bayangin sehari 2 kali khatam. Kita berapa kali? Satu juz. Insya Allah. Imam Malik setengahnya 30 juz. Dalam berarti satu hari 1 kali khatam. Makanya kita persiapkan juga tilawah Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Biar nanti beres Ramadan itu ada khatamnya. Harus targetkan Ramadan saya khatam. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Next kemampuan kita. Targetlah 2 kali gitu kan. Kalau 1 kali mungkin di bulan-bulan selain Ramadan. Ada yang pernah menargetkan ketika Ramadan ada khatam berapa kali? 1 kali aja. 1 kali. Satu kali. Di bulan Ramadan sebelumnya ada yang pernah lebih dari 1 kali? Pernah, pas SMP. SMP berapa kali tuh? Sekali setengah. 7. Masya Allah. Rame-rame. Disuruh. Dipaksa. Oh tugas. Disuruh gara-gara bandel di sekolah. Kalau nggak dikerjain diikop. Iya. Ikopnya tambah lagi. Tambah 7 juz. Gitu kan. Nah, harus dipersiapkan dari sekarang. Target berarti khatam nih 1 juz. Jadi persiapannya dari sekarang. Caranya apa? 5 waktu minimal 1 halaman dari sekarang nyicil. Jadi ketika datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan tilawah Al-Quran. Itu mengkondisikan ruhiyah namanya. Jadi apa qiyamul lail sudah, saum Ramadan sudah tugas inti, gitu kan? Karena yang wajib adalah saum Ramadan. Qiyamul lail itu masih sunnah. Kemudian apa tadi? Tilawah juga sunnah. Apa nih? Ibadah yang sunnah. Kemudian apa? Sedekah. Perbanyak sedekah ketika bulan suci Ramadan. Misalkan antum di bulan-bulan sebelum Ramadan 20 juta gitu simpan. Enggak. 100.000 enggak. 100.000 juga ya. 100.000 juga. Kenapa? Karena pahlawan paling banyak ke masjid itu adalah Patimura. Kenapa? Siapa yang bagian syiarnya yang buka celengan di Masjid Binus? Siapa yang bagian? Patimura mah sedikit lah. Sedikit. Oh, di sini Yang pakai sorban. Oh, apa Pangeran Antasari. Sekarang dari agak naik agak di kampus ya. Golok sekarang mah dikit, Bang. Golok dikit. Ya, Alhamdulillah dari kampus Antasari semua ya. Antasari. Kalau Gojek apa nih? Bonjol Soekarno semua. Soekarno. Nanti kira-kira kali-kali Soekarno lah. Nomor 2 itu Bonjol. Nah minimal 5 bonjol. Enggak, minimal itu yang hijau tuh. Dewantara. Dihajar Dewantara ya. Dihajar Dewantara 50.000 kan? Yang lama. Soekarno aja. Minimal kerjakan, siapkan impak terbaik kita. Apalagi di bulan di 10 hari terakhir. Kalau bisa tiap hari kita punya impak. Misalkan hari pertama 10.000, hari kedua 10.100, atau 20.000 atau 15.000. Hari ketiga naik sampai terakhir. Kalaupun tidak impak, ngasihlah ke orang tua baju, gitu kan. Ngasih sarung atau ngasih ke adik sepatu gitu kan. Jangan di orang tua, impaknya ke keluarga. Jadi kan pahala dan bermanfaat bagi keluarga. Wah, anak saya udah bisa ngasih kan bangga. Sedekah diperbanyak. Yang biasanya sedikit di Ramadan perbanyak. Jadi nih yang betul kan 20.000 jadi 30.000. Yang penting ada yang tambahan. Kalau nggak tambahan minimal sama. Karena kenapa? Ada hadis yang mengatakan hari ini kalau tidak lebih baik dari hari kemarin berarti disebut merugi. Merugi itu hari ini sama dengan hari kemarin. Sebelahnya Meru ya. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin itu yang harus kan. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi.
kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, celaka. Buat orang celaka. Makanya harusnya tiap hari kita tuh perbaiki. Apalagi di bulan Ramadan. Itu kondisi rupiah harusnya seperti itu. Apalagi jangan nyuruh diwajibin, kan nanti kalau ada zakat ya, diwajibkan. Bedanya zakat infak sedekah apa? Kemarin kan gimana? Hah? Zakat wajib, terus Ada momen-momennya. Hah? Ada momen-momen tertentu. Ada momen-momen tertentu awal ya. Terus infak Bebas. Hah? Bebas kok. Waktunya lebih bebas. Waktunya lebih bebas ya. Terus Sudah kok. selama waktu lebih bebas juga ya. Oke, terus Udah Apalagi? selama. selama Dasar itu doang. Benar ya. nah yang intinya itu perbedaan zakat infak sedekah itu pertama itu salah satunya yang tadi disebutin Kang, zakat itu wajib, kemudian dengan harta. Kalau infak tidak wajib, sunnah, tapi harus dengan harta. Itu infak. Kalau sedekah sunnah, tidak harus dengan harta. Kalau sedekah itu bisa dengan senyuman. Senyum harta bukan? Nah, senyumnya 2, 1, 2, 5. Nah, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 1 dari hati yang dalam, ditahan 5 detik. Kasih. Sedekah. Jangan 2, 3, 1, 5. 2 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Wah, itu mah meledek jadinya. Makan. Nah, dipersiapkan. Sedekah selain senyum apa? Salam. Selain salam, membuang duri di jalan. Acak aja lah. Nah, kan? Selain membuang duri jalan, ada hadis lain. Kalau misalkan jalan itu gelap, gitu kan, kasih lampu sama kita. Lampu masuk kata ya. Iya. Udah berbau bersih tenaga. Tenaga. Nah, tenaga. Misalkan bangunin masjid. Bangun masjid kita nggak punya harta. Saya bantuin angkat genteng atau angkat batako atau angkat papan. Itu sedekah. Kalau ngebantuin teman ngerjain tugas itu sudah kok nggak? Nah, itu mah Sedekah dengan pikiran. tergantung konteks ngebantuinnya tuh. Kalau dia kerjain tugas ya dibantu. Kecuali ada mandat dari guru ya, biasanya ada gitu kan, bantuin temennya yang kurang, gitu kan. Nah, sedekah infak diperbanyak ketika di bulan Ramadan. Selain itu apa lagi? Tadi yang lain sudah, saum sudah, infak sudah, kemudian apa lagi? Tilawah Quran sudah, terus apa lagi? Apa kok? Bantu panjang masjid. Oh, udah masuk ke sedekah. Baik. Itu hanya contohnya doang. Pokoknya di bulan Ramadan itu Mengurangi dosa, Kak. apa? Mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Nah, benar nih. Banyak sekali ketika bulan Ramadan itu orang hanya menahan lapar dan dahaga ya. Kayaknya iya. Makanya Rasulullah SAW sindir. Rupa min shaimin laisa min siyamihi ila ju'wal aqwas. Banyak sekali orang yang saum, tapi di dalam saumnya itu cuman dia dapat dahaga dan Lapar. Emang Karena niat. Jadi dia saum nahan dahaga sama lapar, tetapi ngomongnya kemana-mana aja, gosipin orang, gitu kan, nonton yang nggak benar, gitu. Apalagi kalau sahur tuh banyak tontonan ya. Lagi sahur nonton, padahal harusnya ketika sahur itu lebih berkah, jangan sambil nonton. Kalaupun nonton yang baik, sama kajian, gitu kan. Ini nontonnya apa? PJ. Supaya lebih berkah harusnya nonton dia kajian. PJ ini yang nonton kita ya. Ketika sahur itu apalagi tadi ketika
atau apa namanya, kalaupun tidak sambil nonton yang baik, memperdengarkan yang baik. Kan biasanya apa namanya, ada jeda tuh ya. Sudah sahur biasanya kadang tidur lagi, bener nggak? Subuh bablas. Harusnya sudah subuh itu sudah sahur itu jangan tidur lagi. Kenikmatan. Minimal tilawah tadi kan. Tilawah. Kalau nggak tilawah, jangan main petasan. Main petasan nih. Emang anak kecil. Dulu kita main petasan kan. Selain orang apa ngomong-ngomong atau nonton, apa hal ketika sahur kita sering tidak jaga apa? Hah? Jadi banyak hal yang misalkan sahurnya itu tidak bermakna karena kita hanya sahur menahan lapar dan apa? Apa? Oh, nonton apa? GKS. Oh, GKS. GKS nanti ada ya. Yang buat yang sahur sebelumnya ada GKS ini kan dulunya di sahur kan? Yuk kita sahur kan GKS. Kalau sekarang jadi apa? Keep smell. Keep smell. Dulunya yuk kita sahur. Nah gitu, harusnya untuk menambah keberkahan itu ketika makanya hadisnya gitu kan, ketika sahur itu ada keberkahan. Jadi harusnya keberkahan itu jangan dipakai sia-sia. Hanya soalnya kita jarang gitu menemukan waktu-waktu berkah. Ini sudah ada waktu berkah kita sia-siain gitu kan. Makanya nanti ada pembahasan di persiapan fikriyah. Di persiapan fikriyah itu ada pembahasan kita harus paham tentang fikih saum. Fikih saum dulu. Jangan kita ketika menghadapi saum itu ilmunya nggak ada. Contohnya apa? Kalau kentut batal. Kalau kentut di air batal katanya. Kalau sikat gigi batal katanya kan. Benar nggak? Ya. Karena kenapa? Nanti di persiapan fikriyah kita bahas. Oke. Tidak memahami fikriyahnya. Nanti kalau berenang juga nanti apa? Nah, berenang itu makruh. Oh, makruh. Asal tidak masuk air. Jadi masanya berenang sambil gini-gini. Kan airnya bekas. Nah gitu. Ketika saum ini apa nih? Karena panas gitu kan, sering mandi. Wah gitu kan. Itu tidak membatalkan tapi mengurangi makruh. Iya, maksudnya itu dia kalau puasa pasti panas kan. Musim Ya. Tidur juga jangan tidur 24 jam tidur. Atau bener gak? sudah sholat subuh langsung tidur. Nanti bangun zuhur. Ini udah zuhur ini. Berarti artinya dia tidak mempersiapkan dong sebelumnya ruhiyah kan. Padahal pembahasan kita kan tentang mempersiapkan ruhiyah. Dia terkondisikan, sudah terplanning. Planning A, planning B, planning C. Sudah siap gitu dengan adanya Ramadan. Oh, hari pertama nggak disiapkan untuk tidur, tapi disiapkan dengan amalan terbaik kita. Karena itu makanya salah satu disebut hal yang membatalkan saum itu memang makan minum ya. Tetapi hal yang mengurangi saum banyak. Makanya pengertian di dalam fikih sunnah itu mubtilati saum, hal-hal yang membatalkan saum. Ibarat gini, kita percuma dong kita udah nahan lapar, dahaga gitu selama setengah paruh waktu, tapi kita tidak dikasih pahala. Karena kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala saum. Seperti tadi saum tapi kita gosip, gibahin orang, nyela orang, mainin orang gitu kan. Jadi tidak menggosip saumnya seperti itu, tidur mulu gitu kan.
Ya, seharusnya ketika saum itu dilakukan dengan benar-benar sungguh-sungguh planning dengan baik hingga nanti di akhir Ramadan yang kita dapatkan atau di akhir saum yang kita dapatkan bukan hanya menahan haus dan dahaga, tapi pahalanya berlipat. Hapus dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dan hapus apa semua. Jadi ketika kita beres Ramadan tuh ibarat kita bermerah dosa. Ibarat kita memakai seperti bayi lagi yang dilahirkan, tidak ada dosa. Artinya persiapan dunia penting kan? Iya. Itu yang pertama, persiapan dunia. Rasulullah mempersiapkan dengan apa? Yang mulainya rajin. Kemudian yang kedua apa? Persiapan jasa dia. Jasa dia penting. Sebenarnya di persiapan ruhiyah jasa dia itu udah kena gitu ya. Karena gini, Bagus bilang qiyamul lail kalau orang sudah mempersiapkan ruhiyah sebelumnya, kan banyak qiyamul lail. Qiyamul lail kalau dilakukan dengan khidmah, tentu bayangin berdiri lama jam 2 atau jam 3 malam. Itu fisiknya gimana? Ya benar nggak? Berarti fisiknya insya Allah kuat kan? Makanya kenapa dulu Umar bin Khattab kuat-kuat, tapi jarang sekali kita lihat hadis-hadis yang menerangkan hari mushafnya 500 kali gitu Umar bin Khattab gitu. Ada nggak? Gitu kan? Karena kenapa? Qiyamul lail. Saya bacanya banyak panjang lama. Rasul pernah nggak sholat, bahkan sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Ketika itu Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW sholat maghrib, sholat isya. Beliau membaca surah Al-Baqarah full. Di akhir ayat, pas akhir ayat dia mau ruku. Ternyata Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim nyambung ke surah An-Nisa. Wah, surah An-Nisa katanya. Surah An-Nisa di akhir surah An-Nisa ternyata Bismillahirrahmanirrahim ditambah lagi surah Ali Imran. Itu sholat wajib pernah apalagi qiyamul lail. Makanya Rasulullah itu setelah bangun nggak pernah tidur lagi nanti. Bayangin fisiknya gimana? Baik, berhasil. Kuat-kuat, kakinya kuat-kuat. Umar bin Khattab, Walid bin Walid kuat-kuat. Hamzah itu Hamzah dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy itu suruhan siapa? Hindun ya. Hindun. Karena Umayyah bin Khalaf bapaknya meninggal di perang Badar. Di perang Badar bapaknya meninggal oleh Hamzah. Dia ingin balas dendam. Nyewa budak si Wahsy. Akhirnya dia ditobakkan. Ditobak ketika perang Uhud. Ditobak sampai mati. Nah ketika dia ditobak nggak langsung mati kan? Nggak langsung mati. Tapi ketika ditobak nyari Wahsy. Gitu kan. Sampai mau si Wahsy mau ditebas. Tapi nggak kena karena darah bercucuran hingga akhirnya dia meninggal. Kemudian siapa lagi? Khalid bin Walid. Kalau dibuka bajunya berapa sayatan? Sampai 73 sayatan. Sayatannya bukan kayak silet, bukan benang ini. Berarti fisiknya gimana nih? Kita baru silet aja udah gitu kan. Baru aja pisau udah repot gitu kan. Karena kenapa? Kuat-kuatnya selain latihan berenang, selain latihan memanah, selain latihan juga rukubul khail, berpacu kuda, beliau juga senantiasa qiyamul lail. Makanya Khalid bin Walid ketika dia jadi panglima, kalau lihat yundinya, tentaranya itu tidur, dibangunin. Sholat qiyamul lail. Supaya apa? Dia bisa bugar, dia bisa kuat fisik. Jadi persiapan jasa dia itu nyambung dengan persiapan ruhiyah. Benar nggak? Kalau kita misalkan ada waktu
jas hadiahnya juga digembleng. Misalkan sunahnya kita tidak bisa qiyamul lailnya sepanjang Rasulullah, ya udah nggak apa segitu. Tapi sebelum ada waktu jeda jangan langsung tidur, siapin jasanya, olahraga kecil gitu. Para sahabat jarang kita dengar sakit ya. Rasulullah juga menjelang meninggalnya dengan sakit. Waris Khattab pernah dengar, padahal yang dia pikirkan adalah dunia ya, khalifah dunia, tapi pernah nggak dia stres gitu mikirin negara, bukan negara ya, dunia. Pernah sakit karena nggak pernah, karena kenapa? Jasanya kurang. Jasanya kurang. Apalagi nanti ada ibadah-ibadah yang mulai tadi kalau di Ramadan taraweh, kalau misalkan di Ramadan juga selain taraweh apalagi saumnya sendiri gitu kan. Kadang kita kan lelah ya, capek. Nah capek ini karena kurang ada persiapan ketika sebelum Ramadan. Harusnya kalau ada persiapan ketika sebelum Ramadan secara fisik, insya Allah ketika bulan Ramadan pun seger buger aja gitu kan. Makanya di hadisnya Rasulullah sangat mencela orang yang ketika di bulan Ramadan lembek gitu kan. Kelihatan banget. Kenapa ente lembek? Nah, ini lagi saum ya. Rasulullah nggak suka. Harusnya ketika bulan Ramadan bugar aja seperti biasa gitu. Jangan merasa lembek gitu kan. Biasa. Baik. Kecuali bedanya apa di bau napas ya. Gak apa bau napasnya juga bau napas lebih dari kasturi kan wanginya. Dan terakhir adalah persiapan Malia. Seperti yang diceritakan sama ini bahwa ada pedagang yang mempersiapkan cari ekonomi 11 bulan sebelum Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan dia persiapkan untuk persiapan. Jadi ketika maliyahnya sudah siap, kita juga gitu kumpul-kumpul minimal mempersiapkan maliyah kita itu untuk 10 hari terakhir gitu kan. Kalau misalkan tidak ada itikaf, yang ngadain itikaf, kita itikaf di rumah boleh, bukan di rumah, di masjid dekat rumah maksudnya. Karena makna itikaf bisa jadi seperti ini. Kalau secara bahasa memang itikaf itu duduk diam di masjid untuk beribadah. Tapi kalau misalkan seperti polisi yang tugasnya di ini gimana itikafnya? Nah, ada ulama yang mengatakan itikafnya Rasulullah SAW, itikafnya orang-orang yang bertugas keras seperti itu ketika di pekerjaan